Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya sobat RH sekalian, kita mau membahas soal abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti yang diberikan kepada Hasto Kristianto. Tentu dari sudut atau dari segi politiknya seperti apa, karena ini menarik ya, dua-duanya adalah kewenangan konstitusional presiden, di mana presiden yang akan memutuskan dalam instansi terakhir. Masukan boleh dari kiri kanan, tetapi tentu kebijakan akhir di presiden. Dan Prabowo tentu bukan orang bodoh yang kemudian terima saja masukan dari bawahan, tetapi tentu punya perhitungan-perhitungan politik sendiri. Nah, kita ingin membahas ini dengan masih nggak ya, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, yang juga dosen di Universitas Internasional apa, nanti lihat ya, karena menarik untuk membahasnya dari sudut politik, dari analisis politik. What happened with Prabowo Subianto? Apakah ini melibatkan deal-dealan atau bagaimana? Sayang kok Jayadi Hanan tidak bisa dihubungin ini, padahal sudah janji jam 19.30 ya. Mudah-mudahan cepat tersambung, karena saya tentu punya perspektif sendiri, tapi mendengarkan perspektif yang lain juga sama perlunya dan sama pentingnya. Oke, sobat era sekalian, belum tersambung dengan Jayadi Hanan. Tadi dia bilang sholat dulu, saya setuju ya, tapi sekarang 19.34. Dia nggak ngerti deh kalau RH channel on time gitu ya, untuk hal-hal kalau dengan narasumber, kalau ditelepon ya kita telepon berdasarkan jam yang dia inginkan kan, 19.30 saya telepon 19.30. Saudara sekalian ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan tentunya, ya kan? Kenapa ada perbedaan abolisi dan amnesti itu? Kenapa Tom dapat abolisi? Kenapa tidak ditawarkan amnesti juga, yang artinya mengakui kesalahan? Kenapa kemudian amnesti diberikan kepada Hasto dan juga ikut dengan rombongan lainnya? Kenapa Hasto tidak mengajukan banding sehingga kasusnya jadi inkrah dan kemudian bisa diberikan amnesti? Nah, itu beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Jayadi Hanan ya. Apa keuntungan dan ketidakuntungan pemberian ini? Bagaimana hubungan dengan Jokowi yang diduga menjadi pihak yang berkepentingan terhadap vonis Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto, dikaitkan dengan persaingan politik ya, dan sebagainya. Sayang Jayadi Hanan belum nyambung juga. Oke, saya harus kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam. Sih luar biasa nih. Palembang betul berarti ya. Tadi karena kita janjian 19.30 ya, berdasarkan tradisi barat di mana Anda sangat on time ketika sekolah ya kan. Maka saya telepon pada pukul 19.30. Sebenarnya 19.27 saya telepon. Lalu saya telepon terus dan alhamdulillah tersambung. Karena menarik, bro. Saya sudah memulai live ini sekitar 5 menit lebih. Siap. Dan sudah ditonton 449 yang orang watching now sekarang. Jadi sudah ada pengikut Jayadi Hanan. Jabatan masih Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Masih. Dan dekan di mana? Ada dekan ya? Ketua program doktoral ilmu politik. Oh, di
Universitas Islam Internasional Indonesia. Oke, itu swasta atau negeri itu? Negeri dong, PTNBH. Oh, PTNBH. Oke, jadi itu inisiatif kapan tuh bangunnya, baru ya? Halo? Halo? Halo, baru bangun itu universitas itu. Halo? Halo ya, baru membangun universitas itu. Halo? Halo? Wah, ini kenapa ini? Halo, bro? Halo? Halo? Wah, ini mati dia. Mati sendiri ya? Ntar coba kita sambung lagi ya. Jangan-jangan ada trouble nih. Ada troublemaker maksudnya. Oke, tadi mati kenapa ya? Biasa jaringan. Oke, ya udah kita. Di Bogor soalnya. Oke, makanya saya tidak pakai Zoom ya, karena kalau Zoom kan jauh lebih berat dibandingkan suara doang gitu ya. Ini bukan problem di sini, tapi problem di sana kelihatannya soal jaringan. Iya. Bro, Iya. kasih general views dulu ya mengenai pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dan kemudian amnesti terhadap Hasto dan ribuan orang lainnya ya, 1116 kalau tidak salah. Apa pendapat Anda atau pengamatan Anda, silakan. Terutama khusus yang kita ikuti kan yang dua kasus yaitu ya, Hasto sama Tom Lembong ya. Ya, itu aja, kita yang lainnya nggak usah, yang itu aja. Yang dua itu. Ini sepemahaman saya setelah saya mendengar yang disampaikan oleh Repli Harun di berbagai media. Jadi kalau abolisi itu berarti kan penghentian semua proses hukumnya kan? Ya. Dengan kata lain itu jadi semua proses yang dijalani oleh Tom Lembong itu dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada ya. Kan itu implikasinya luas itu kan? Ya, berarti dia tidak pernah jadi narapidana. Iya, betul. Dan bisa juga itu berarti kan ada pengakuan bahwa memang ada masalah dengan proses peradilannya kan, dari awal sampai muncul keputusan sebelum banding itu. Ya. Sedangkan amnesti kan berarti diakui bahwa memang ada masalah hukum ya. Ya. Kemudian diampuni. Diampuni. Ya. Jadi sebetulnya Pak Mas Hasto itu dihukum kan, karena dianggap bersalah dalam kasus korupsi gitu kan. Ya. Tapi kemudian diampuni gitu. Ya. Nah, secara umum kalau saya lihat munculnya abolisi dan amnesti terhadap dua kasus ini secara umum itu adalah satu pengakuan sebetulnya atau penegasan bahwa memang ada masalah politik di dalam peradilan keduanya gitu. Karena kan abolisi dan amnesti itu kan pada dasarnya keputusan politik kan? Ya, yang jelas keputusan politik dan kewenangan konstitusional presiden berdasarkan konstitusi. Ya, itu keputusan politik tapi konstitusional. Ya. Disebut politik karena dikeluarkan oleh presiden kemudian disetujui oleh DPR kan? Dikeluarkan oleh lembaga-lembaga politik sebetulnya. Sebenarnya tidak disetujui. DPR cuma memberikan pertimbangan, bukan persetujuan, bukan approval. Oke. Ya, oke. Artinya kan tidak masalah dengan DPR juga kan? Ya. Jadi itu masalah hukum yang diselesaikan secara politik gitu. Jadi itu penegasan atau implisit di situ kalau secara politik terlihat pengakuan dari negara melalui keputusan presiden itu bahwa memang ada motif-motif politik di dua kasus itu sehingga proses peradilannya menjadi bermasalah karena itu dikeluarkanlah keputusan politik abolisi dan amnesti itu. Itu menurut saya. Tinggal masalahnya kemudian adalah pertama bagaimana kita memaknai dua keputusan ini ke depan gitu kan? Nah, sebelum ke depan saya mau tanya lagi beberapa hal yang barangkali perlu dipertimbangkan. Kita tahu bahwa satu-satu ya. Kita tahu bahwa ini agak liar-liar sedikit. Kita tahu bahwa ini ada perhelatan Kongres PDIP. Ya. Kemudian Hasto bebas. Ya. Kemudian sepertinya sudah mulai ada perintah dari Megawati untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Iya. Nah, apakah kebebasan Hasto ini salah satu poin tukar tambah politik Megawati dan Prabowo? Kita bicara Hasto dulu.
Ya, soal Hasto tampaknya begini, sebelum ke sana kita tahu bahwa Prabowo itu sudah berusaha untuk merangkul PDIP terutama Megawati sebagai kekuatan politik ketika membentuk pemerintahan kan. Ya. Itu artinya ada keperluan politik dari Prabowo sebagai presiden untuk memasukkan PDIP ke dalam koalisinya. Koalisinya kan sudah sangat gemuk sebetulnya. Ya. Sudah 83%. Tetapi kemudian secara personal mereka tidak punya hambatan, tapi ada hambatan secara kelembagaan dan terkait dengan proses pertarungan politik yang lalu, terutama ada masalah antara Jokowi dengan Megawati, dan Jokowi itu menjadi bagian penting dari koalisi Prabowo Serara. Kemudian dalam kerangka itu kemudian Hasto menjadi semacam simbol perlawanan terhadap atau simbol pertarungan yang sehari-hari antara PDIP dalam hal ini Megawati melawan Jokowi kan gitu. Nah, jadi karena itu tampak PDIP enggan kan masuk ke koalisi Prabowo. Gitu. Walaupun secara personal kita tahu Megawati sama Prabowo itu kan teman dekat, atau tidak ada masalah kan? Nah, bahkan Puan hadir dalam beberapa kesempatan acara Prabowo. Betul. Di sisi lain, keengganan PDIP untuk masuk itu tidak bulat kan? Karena ada dua soal kan. Satu, bagaimana posisi Puan sebagai ketua DPR kan itu. Yang kedua, kita dengar atau saya mendengar melalui media atau melalui berbagai informasi yang lain, sebetulnya ada dua kubu di PDIP itu kan. Ada yang ingin langsung bergabung dengan pemerintahan Prabowo, ada yang ingin tidak bergabung gitu, tetap saja seperti sekarang gitu. Nah itu menimbulkan dilema, bukan dilema ya, menimbulkan ambiguitas di pihak Megawati. Pada saat yang sama Prabowo menginginkan Megawati tetap masuk kelihatannya di dalam pemerintahan. Entah apa definisi masuk itu kan bisa macam-macam gitu. Nah kasus Hasto itu kalau kita baca secara politik itu kan seperti upaya untuk menghukum PDIP kan. Nah orang kita secara politik bisa menghubungkannya dengan pertarungan antara Megawati dan Jokowi itu. Jadi jadi agak rumit jadinya kan. Di satu sisi Prabowo itu harus menghormati Jokowi atau memberi tempat kepada Jokowi sebagai bagian penting dari koalisinya, tapi tampaknya itu posisi itu tidak mengenakan dengan Megawati. Kasus Hasto itu kemudian menjadi titik fokus, paling tidak salah satu titik pertarungan itu, sehingga bisa jadi itu menjadi bahan negosiasi gitu. Bahan negosiasi soal bagaimana sikap politik PDIP ke depan dalam hubungannya dengan pemerintahan Prabowo gitu. Nah, kalau kita perhatikan kan amnesti berarti di satu sisi ada kesalahannya, jadi di satu sisi Hasto dihukum, ya kan? Itu berarti kalau kita kaitkan dengan pertarungan antara Jokowi dan PDIP atau Megawati, berarti kan Jokowi yang menang di situ kan? Tetapi pada saat yang sama kemudian diamnesti, itu berarti Hastonya tidak dihukum. PDIP kalau itu dikaitkan PDIP-nya tidak dihukum. Jadi di situ PDIP yang menang kan? Jadi ini kayak semacam jalan tengah dari Prabowo untuk berada di antara PDIP dan Jokowi. Kalau kita kaitkan dengan itu kita spekulasikan dengan pertarungan itu, bisa saja nama apa yang Anda sebutkan bahwa bisa jadi ini bagian dari tukar tambah atau apa istilahnya itu, karena tidak lama atau hampir berbarengan dengan peristiwa amnesti itu, BIMTEK PDIP di Bali, itu kan kemudian dilanjutkan atau diubah itu kan menjadi kongres, dan di peristiwa dalam kerangka waktu itu juga kemudian Megawati langsung atau tidak langsung memberikan semacam pemerintah kepada PDIP, kader PDIP untuk mendukung pemerintahan Prabowo kan gitu. Nah jadi wajar kalau kita membacanya seperti itu. Jadi ada kaitan antara hubungan Prabowo dan Megawati dengan kasus Hasto itu, kasus amnesti itu. Itu kalau kasus Hasto bacaannya. Kita selesaikan dulu Hasto ini ya. Jadi kalau kita bicara tukar tambah politik,
kayaknya kecil banget tuh kalau tukar tambahnya cuma untuk kebebasan Hasto. Apalagi tadi Anda mengatakan bahwa secara psikologis Jokowi menang juga karena ternyata Hasto dianggap bersalah tapi diberikan pengampunan. Kan begitu? Iya. Betul. Tukar tambah lainnya apa yang paling rasional kalau kita bicara mengenai pemberian ini antara Jokowi dan Prabowo? Masa cuma Hasto saja paketnya? Rasanya kan nggak mungkin kalau kita mau agak liar sedikit. Ya pastilah itu. Menurut saya kan secara logika pasti tidak hanya itu kan, itu salah satu bagian saja. Iya. Apa namanya, beberapa hal yang mungkin adalah misalnya posisi Puan sebagai ketua, posisi PDIP sebagai ketua DPR kan? Iya. Itu tidak mungkin tidak diganggu kan gitu. Ya, Tidak juga. artinya nggak mungkin diganggu juga karena dia kan partai terbesar, punya kursi terbesar. Ya kalau kita belajar dari pola politik Jokowi kan itu bisa diganggu kan? Gitu. Sebelumnya, tapi kalau di tengah jalan rasanya enggak, karena hukumnya kan sudah begitu undang-undangnya. Iya, masalahnya itu kan ya itu bagian dari komitmen Prabowo mungkin kan soal itu. Jadi kalau itu dijaga berarti kan itu hal yang baik kan? Iya. Hukum mulai dijalankan sesuai dengan hukum, tidak dimotivasi oleh persoalan-persoalan kekuasaan atau politik sesaat kan gitu. Tetapi secara politik karena di DPR itu semuanya, kalau sekarang ya tanpa PDIP, di DPR itu kan 83% koalisi Prabowo. Iya. Nah, kita tahu bahwa ketetapan bahwa ketua DPR itu dipegang oleh partai pemenang atau partai terbesar dalam pemilu legislatif, kan undang-undangnya bisa diubah. Iya. Jadi secara politik dimungkinkan, meskipun kalau kita secara politik kekuasaan ya, tapi secara etika politik ya tentu saja itu bermasalah, apalagi secara hukum kan gitu. Iya. Jadi tapi itu bisa jadi menjadi bagian gitu ya, dan mungkin juga posisi yang lain, ada hal-hal lain yang mungkin itu adalah yang bisa kita pikirkan sekarang. Mungkin PDIP paling tidak berharap Prabowo-nya tidak memberi tempat terlalu banyak kepada Jokowi misalnya. Atau misalnya kalau saya ajukan langsung agenda misalnya, konon katanya yang paling diinginkan oleh PDIP itu ganti Kapolri. Ya, itu kan bagian dari peran Jokowi yang kurang kan? Dan kemudian kesepakatan impeachment terhadap Gibran, entah itu di tahun keberapa, tapi bisa jadi itu jadi paket tukar tambahnya begitu. Tapi kita terserah Anda melihat. Kalau impeachment itu mungkin agak, kalaupun betul itu ada, tapi saya kira itu masih alot ya, karena saya menduga belum akan terlalu cepat bagi Prabowo untuk menghilangkan peran Jokowi gitu, belum terlalu cepat saya kira. Kalaupun itu menjadi bagian, mungkin itu belum disepakati dari sekarang saya kira. Oke, dan menurut Anda Prabowo tidak akan membuat kesepakatan sendiri untuk impeachment itu. Misalnya let's say, oke, kita sepakat impeachment ya sama Megawati, tapi 2 tahun lagi gimana? Nggak akan berani Prabowo seperti itu. Saya tidak tahu secara ini ya. Kalau kesepakatan bersifat tertutup gitu antara 2 orang, ya anything can happen kan? Ya, saya kan kita berusaha menduga-duga kesepakatan tertutupnya. Kalau terbukanya kan cuman kelihatan Hasto aja yang dibebaskan, tapi tertutupnya itu yang kita ingin duga-duga. Ya, begini menurut saya, bisa jadi beberapa hal yang kan dalam politik itu kan take and give, tawar menawar kan? Iya. Ya, satu pihak punya tawaran tertinggi, pihak yang lain juga punya tawaran tertinggi, lalu dari situ kemudian mereka bertolak ansur kan gitu, saling bargaining power. Untuk sementara ini kan yang bisa disepakati misalnya kasus Hasto gitu, soal ketua DPR, mungkin juga beberapa posisi pemerintahan, tapi kalau misalnya menurut saya dalam waktu dekat PDIP mungkin tidak akan masuk secara formal ke pemerintahan terlebih dahulu. Ya. Ya, artinya kan kalau hitung soal konstituen segala macam kan? Ya, kalau dia tidak masuk secara formal, sementara dia mau dukung pemerintahan, kan harus ada sesuatu yang dilakukan yang sifatnya negatif, bukan positif. Positif itu kan kalau ngangkat orang PDIP. Tapi kalau yang negatif actionnya adalah mencopot orang yang tidak diinginkan PDIP, kan begitu? Ya, itu bisa jadi. Itu tadi saya kira. Ya, salah satu kesepakatan mungkin ya, poin yang mungkin muncul yang ketiga adalah dari PDIP, Prabowo harus mengurangi peran Jokowi kan gitu. Mengurangi peran Jokowi itu kan antara lain misalnya
mengurangi orang-orang yang dianggap loyalis gitu. Apa namanya, kita tahu Kapolri yang sekarang Pak Sigit itu kan dianggap loyalis Jokowi karena sejak dari Sulu kan dia bersama-sama gitu sampai akhir pemerintahan Jokowi gitu. Dan ternyata memang workable kan untuk melakukan sesuatu demi kepentingan Jokowi misalnya begitu ya. Ya, kalau kita duga-duga gitu ya. Iya. Kan tidak ada bukti kerasnya. Kan analisis ini sebagian karena dugaan kan. Kalau semua betul. data itu tersaji di atas meja, maka kita nggak perlu lagi analisis yang canggih-canggih. Betul. Oke. Saya mau kaitkan sama Tom Lembong ya. Ya. Jadi Hasto dan Tom Lembong ini dianggap satu paket. Dua hal yang kemudian sering pernah dibicarakan dan saya dengar. Satu, sama-sama dituntut hukuman 7 tahun. Angka 7 jadi ikonik dengan dikaitkan dengan presiden ke-7. Yang kedua adalah mereka berduanya adalah orang dekat dari presiden ke-7 yang kemudian bersimpang jalan di Pilpres sehingga menjadi musuh berat. Hasto sekjen yang dekat sekali. Siapapun yang mengganggu Jokowi dia yang akan menggigit atau menggonggong. Terakhir ketika Rocky bilang bajingan tolol, kalau tidak salah Hasto pula yang mengadukannya kan begitu. Tapi begitu pisah jalan sudah selesailah bajingan tolol itu. Tom Lembong andalan Jokowi di dunia internasional. Saya mendengar Retno Marsudi sampai agak kesal juga karena Jokowi sangat rely on Tom Lembong dalam banyak hal, dan saya kira sebagai lulusan Harvard University wajar lah ya. Apalagi dia either dia sebagai kepala BKPM atau dia sebagai menteri perdagangan. Dan jangan lupa Gibran pun menyebut nama Tom Lembong di dalam debat Wapres. Kan agak aneh ya, seperti special case seperti itu. Nah, tiba-tiba dia tersangkakan, kasusnya naik ketika tahun Oktober 2023 setelah pendaftaran, dan kemudian dia ditahan setahun kemudian. Ini kan menarik nih. Tapi di sisi lain yang mengatakan jualan Jokowi nggak laku di mata Prabowo. Buktinya mereka berdua dibebaskan. Silakan Anda mengeksplor ini. Dan jangan lupa Tom Lembong ke Anies Baswedan. Dan Anies secara terbuka membela Tom Lembong dengan hadir di Cipinang kemarin, hadir di pengadilan dan lain sebagainya. Silakan. Oke. Dari sisi Prabowo, saya setuju dengan yang disampaikan. Yang Anda sampaikan data-data sempat bahwa Tom Lembong itu boleh dianggap sebagai oposan awalnya terhadap Jokowi, lalu kemudian karena bersama Anies Baswedan yang merupakan mantan lawan Prabowo ya di Pilpres lalu, maka bolehlah dia disebut juga sebagai oposan. Dan Anies kan sampai sekarang cenderung bersuara lebih kritis kan kepada pemerintahan, sehingga berada di bawah di oposisi. Tetapi katakanlah semangat atau keinginan yang selalu dimunculkan oleh Prabowo kepada melalui media kepada publik, bahwa dia ingin menyatukan semua kekuatan gitu kira-kiranya. Itu juga yang menjadi alasan formal paling tidak mengapa dia tetap menginginkan PDIP masuk ke dalam pemerintahan koalisi atau mendukung pemerintahan walaupun koalisinya sudah 83% kan itu. Nah, dalam konteks itu maka kalau dia mencoba untuk merangkul PDIP sebagai mantan lawan dalam Pilpres lalu, melalui posisi Gibran dan posisi Jokowi yang berada di koalisi Prabowo, maka Prabowo juga perlu menunjukkan kepada publik bahwa terhadap lawan politik yang lain pun dia rekonsiliatif kan itu. Maka dari sisi itu masuk akal kalau kemudian peristiwa peradilan Tom Lembong yang dianggap masalah itu kemudian diambil alih oleh Prabowo dengan keputusan untuk memberikan abolisi, sehingga di situ minimal secara personal Tom Lembong dan bersama Anies Baswedan kan harus berterima kasih kepada Prabowo kan minimal dalam konteks minimal dalam konteks kemanusiaan kan gitu. Itu. Nah, tetapi jangan lupa karena kasus Tom Lembong itu juga, itu kalau kasus Tom Lembong diteruskan kan publik mengikuti dengan seksama kan? Publik sangat concern dengan isu ini. Satu, kalau itu diteruskan, itu potensial menjadi salah satu faktor yang memberi dampak negatif terhadap kinerja Prabowo.
Sehingga bisa jadi kemudian approval rating Prabowo bisa turun, karena approval rating presiden itu biasanya dipengaruhi oleh satu faktor fundamental ya. Faktor fundamental itu ekonomi kan, antara lain, atau situasi penegakan hukum itu. Nah, Anda tahu situasi ekonomi kita dirasakan masyarakat berat sekarang kan, sehingga sulit untuk mempertahankan approval rating presiden dan dukungan publik itu kalau hanya dari sisi ekonomi. Nah, faktor kedua yang bisa mempengaruhi approval rating presiden adalah peristiwa-peristiwa yang menjadi perhatian publik. Bisa peristiwa hukum, bisa peristiwa politik, bisa peristiwa macam-macam. Nah, kasus Tom Lembong ini bukan hanya akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap situasi penegakan hukum secara umum, tapi juga bisa berpengaruh langsung kalau peristiwa ini terus-menerus menjadi perhatian publik lewat pemberitaan media dan seterusnya. Jadi ini mitigasi, saya kira salah satu mitigasi untuk membuat jangan sampai ini menimbulkan krisis kepercayaan atau menurunnya kepercayaan kepada presiden kan itu. Nah, itu bermasalah. Nah, ada yang lebih substansi, lebih penting lagi menurut saya. Kalau peristiwa peradilan Tom Lembong itu diteruskan, salah satu tuntutan publik kan adalah misalnya, kalau Tom Lembong itu bersalah karena keputusan kebijakan impor gula, ya kan? Maka tuntutan publik kemudian bagaimana dengan 5 menteri yang lain? Ya kan? Termasuk Zulhas. Nah, jadi kalau itu terus menjadi tuntutan publik, itu bisa-bisa malah menjadi tembakan tidak langsung kepada koalisi Prabowo sendiri yang sekarang berjalan. Ya kan ada anggota kabinet Prabowo yang juga Menteri Perdagangan sebelumnya kan? Nah itu jadi saya melihat peristiwa Tom Lembong itu kemudian diputuskan melalui proses abolisi itu karena bukan hanya melihat soal-soal yang terkait langsung dengan masalah peradilannya, tapi juga dampak politik ke depan yang mungkin muncul, terutama terhadap soliditas koalisi pemerintahan Prabowo. Jadi itu saya kira beberapa kalau kita lihat dari aspek-aspek politik dari keputusan abolisi itu terhadap Tom Lembong gitu. Kalau kita lihat ya soal situasi penegakan hukum sekarang ini, ada yang mengatakan bahwa KPK sekarang masih di bawah pengaruh Jokowi. Kemudian Kejaksaan Agung sudah mulai di bawah pengaruh Prabowo. Dan sekarang terbalik, andalan pemberantasan korupsi itu di Kejaksaan Agung. Kasus-kasus besar seperti kasus Timah, kasus Zarub Rikar yang maklar kasus sampai triliunan itu, kemudian kasus Pertamina itu justru diselidiki dan disidik oleh Kejaksaan Agung, bukan oleh KPK. KPK kasus ece-ece, ya kan? Suap ratusan juta saja kan? Kan suap kepada itu ratusan juta saja. Nah, yang jadi persoalan katanya harusnya KPK itu yang 1 miliaran ke atas ya? Ya, atau yang melibatkan pejabat publik ya. Oke. Pertanyaannya adalah kalau kita kaitkan dengan hal seperti itu ya, ada yang mengatakan begini. Sebenarnya Tom Lembong ini paket untuk menutupi deal antara PDIP dan Prabowo aja. Karena kalau misalnya cuman yang dibebaskan cuma Hasto, sementara dia berbarengan dengan Tom Lembong, maka itu akan memunculkan protes yang lebih keras dari masyarakat. Sekarang saja pembebasan Hasto itu dalam banyak tweet, dalam banyak komen itu dikritik karena kasusnya kan terbukti, perkara kemudian dia diincar. Jadi kan ada yang diincar karena bersalah, ada yang diincar tapi tidak ada kasusnya. Nah, dua-duanya kan dianggap pesanan Solo. Tetapi Hasto ada kasusnya, Tom Lembong tidak. Jadi kalau Hasto sebagai bagian dari paket tukar tambah hanya Hasto saja begitu, ya orang kan ribut dengan Tom Lembongnya. Gimana dengan analisis seperti itu? Itu sesuatu yang logis. Saya pun ini dalam beberapa diskusi warung kopi gitu atau diskusi di bawah pohon atau di dalam ruangan itu mendengar banyak hal seperti itu, dan itu logis ya gitu. Tetapi saya kira itu bisa logis untuk menjadi satu analisis,
Tetapi ada masalah substantif juga secara politik yang bisa yang dikaitkan kasus Tom Lembong itu. Jadi dia, saya kira punya tujuan lain, bukan sekedar untuk menutupi deal antara Megawati dan Prabowo itu. Karena bagaimanapun kasus Tom Lembong itu kalau diteruskan bisa kemana-mana kan. Paling tidak publik akan terus melakukan sorotan gitu. Jadi ada aspek substantif juga dari kasus Tom Lembong itu, selain kalau menurut analisa tadi hanya menjadi pemanis deal itu kan gitu. Saya kira itu sesuatu yang sangat logis untuk muncul dugaan seperti itu atau spekulasi seperti itu. Tapi saya melihatnya kasus Tom Lembong itu kalau tidak diatasi dengan cepat juga itu menjadi masalah. Cuma memang kan sebetulnya pertanyaan yang juga sebetulnya bisa muncul adalah apakah memang hanya melalui abolisi dan amnesti itu untuk menyelesaikan kasus ini kan gitu, apakah tidak ada cara lain gitu kan selain abolisi dan amnesti gitu. Ya, kalau ada cara lain maka kalau terutama untuk Tom Lembong ya, mungkin Prabowo tidak mendapatkan poin apa-apa kalau misalnya cuma terbukti pengadilan, tiba-tiba pengadilan yang membebaskan, justru jaksa jadi lunglai dan yang berkibar adalah pengadilan begitu. Prabowo nggak dapat poin gitu. Betul, itu secara politik. Karena itulah kemudian jadi saya melihatnya itu sesuatu yang sangat mungkin ya, itu sebetulnya tujuan ada dua tujuan yang ingin dicapai dari dua abolisi dan amnesti itu. Satu itu untuk mengamankan kalau ini secara politik katakanlah upaya Prabowo untuk rekonsiliatif dengan Megawati dengan PDIP. Tapi pada saat yang sama ada tambahan kan gitu, yaitu mencegah agar peristiwa yang terkait dengan peradilan Tom Lembong itu secara politik tidak menjadi kemana-mana ke depannya gitu. Oke. Ada satu hal juga yang menarik. Tadi Anda katakan ya bahwa keinginan Prabowo itu selalu ingin menyatukan, mempersatukan semua elemen. Ya. Tetapi dia tidak pernah berusaha bernegosiasi atau mengundang Anies Baswedan yang secara real politik walaupun tidak punya partai politik tetapi memiliki massa yang cukup signifikan. Bahkan kalau dibandingkan dengan partai-partai menengah ke bawah, jangan-jangan banyakkan masanya Anies daripada masanya partai politik, dan lebih workable, lebih terlihat ada kerjanya gitu, dan ada ideologinya. Apalagi dia sudah bikin ormas Gerakan Rakyat ya, walaupun secara struktur Anies tidak di situ, tapi semua orang tahu Gerakan Rakyat adalah yang diinisiasi oleh Anies dan sudah diakui sebagai tokoh inspirasi dari Gerakan Rakyat kan. Iya. Ya, dalam hitungan paling tidak dalam hitungan politik formal kan Anies belum menjadi kekuatan institusional, ya. Gitu. Jangan lupa, jadi kekuatan Anies itu sama juga dengan tokoh-tokoh lain yang tidak punya kekuatan politik institusional, mungkin juga seperti Rocky Gerung misalnya kan, atau seperti Refli Harun misalnya kan. Iyalah pokoknya. Itu kan itu boleh mereka oposisi, tapi saya mengkategorisasikannya sebagai oposisi publik. Oposisi publik ya. Kita tahu bahwa kalau dari survei-survei pihak misalnya ya, sepanjang pemerintahan Jokowi itu ada sekitar 25-30% publik yang selalu oposan terhadap pemerintahan Jokowi. Terlepas dari Jokowinya lagi berprestasi atau tidak berprestasi ya, itu selalu antara 25-30, dan itu besar sekali kan. 25-30% itu oposisi yang kuat, dan itu harus dihitung. Tetapi oposisi publik itu kalau Megawati masuk atau minimal tidak dengan tegas menunjukkan dia berposisi sebagai oposisi, maka oposisi publik itu kan bisa berkurang juga. Itu satu. Yang kedua, koalisi pemerintahan di Indonesia ini termasuk yang Prabowo itu bukan hanya didukung oleh partai-partai politik sebetulnya. Kan dia didukung juga oleh ormas kan. Ada perwakilan Muhammadiyah, ada perwakilan NU, ada juga perwakilan organisasi-organisasi lain, ada perwakilan juga dari wilayah-wilayah seperti Timur Barat ya, ada perwakilan perempuan. Jadi sebetulnya
koalisi pemerintahan bukan hanya Prabowo sebenarnya sejak masa SBY sampai dengan Jokowi juga Prabowo itu adalah koalisi sangat besar yang mencakup hampir semua elemen masyarakat. Jadi kekuatan-kekuatan yang seperti yang belum menginstitusi seperti figur seperti Anies Baswedan gitu, itu belum paling tidak sebelum pemilunya mendekat itu belum akan menjadi ancaman yang terlalu serius begitu secara politik. Oke, karena itu day-to-day politik tidak ikut pengambilan keputusan ya? Iya, tidak ikut langsung dalam pengambilan keputusan kan. Mereka baru langsung punya pengaruh ketika proses pemilu mulai mendekat kan gitu. Iya. Jadi ini kayak prioritas membangun kekuatan-kekuatan atau mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan politik begitu. Oke, bro, silakan mungkin wrap up sedikit. Oh ya, sebelum wrap up begini, saya ingin mengatakan ya, kalau misalnya kita kembalikan pada pribadi Prabowo ya, menurut Anda dengan keluarnya gini, amnesti dan abolisi ini barang yang langka sesungguhnya. Ya. Terutama abolisi terhadap Tom Lembong. Kalau amnesti bolehlah, kan mungkin itu dia sudah tua, sudah apa ya kan, macam-macam dikasih amnesti itu ada Umar Dhani dulu kan. Nah, tetapi abolisi menghilangkan tindak pidananya itu kan jarang sekali. Itu kan pengakuan secara eksplisit implisit bahwa proses peradilannya sesat, kan gitu. Nah, ini Anda melihat dengan ini ada harapan nggak ya bagi penegakan hukum yang lebih kompatibel? Saya bingung mendapatkan istilahnya apa, yang lebih kompatibel barangkali di masa depan dengan kewenangan konstitusional yang sudah mulai dijalankan oleh Prabowo ini. Iya, itu. Jadi itu menurut saya kalau kita masih bersifat minimal semi optimis gitu ya, terhadap penegakan hukum di Indonesia itu, saya tuh masih berharap peristiwa keputusan atau kebijakan abolisi dan pertama abolisi ini bukan hanya bermotif politik gitu. Kalau motif politik ada jelasan udah kita bahas tadi bisa-bisa. Tapi saya juga masih berharap itu punya motif untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia. Jadi ini kalau motif ini akan betul-betul terlihat kalau peristiwa atau kebijakan abolisi itu menjadi semacam titik awal. Dia peristiwa awal untuk melakukan perbaikan selanjutnya. Kan itu abolisi terhadap Tom Lembong itu dalam perspektif yang penegakan hukum yang positif itu kan sinyal kepada penegak hukum kan. Jangan main-main gitu, presiden punya kekuasaan konstitusional untuk menghentikannya. Jangan sampai presiden kemudian melakukan tindak lanjut berupa penghukuman terhadap pihak-pihak yang bermain-main dalam penegakan hukum kan gitu. Nah jadi saya tuh masih berharap peristiwa abolisi itu menjadi titik awal untuk melakukan perbaikan. Dalam perbaikan selanjutnya itu kan kalau peradilan tidak berada langsung di bawah presiden kan? Karena dia independen gitu ya. Independensi judiciary. Betul. Nah, tetapi kan presiden itu bisa memulai secara sangat serius, sangat sistematis dari penegak hukum yang berada langsung di bawah kekuasaan presiden, Polri, Jaksa Agung terutama kan dua ini. Nah, saya ini kalau dari perspektif positif, saya ingin sekali melihat peristiwa abolisi Tom Lembong ini yang seperti Anda bilang memberikan pengakuan bahwa ada masalah peradilan sesat itu, dan itu mau tidak mau diselesaikan. Tapi itu untuk mencegah peradilan semacam itu ke depan, maka presiden memerintahkan supaya Jaksa Agung dan polisi untuk betul-betul lebih tidak lagi bermain-main politik atau mengikuti motif-motif politik di dalam proses-proses hukum. Ada tidak mengikuti pesanan-pesanan gitu ya. Iya, jadi tapi ini kan harapan ya. Apakah betul harapan kita itu harus kita lihat ke depan kalau itu diikuti dengan perbaikan bisa, misalnya ya, kan sekarang lagi rame pembahasan RUU KUHP kan? Saya dengar di situ kan ada persoalan yang ramai dibicarakan soal kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum kan, Polri, kemudian Kejaksaan Agung, itu KPK gitu. Nah, proses dan hasil dari pembahasan KUHP itu bisa juga menjadi sinyal apakah harapan kita itu terhadap
yang didasarkan pada sinyal adanya abolisi Tom Lembong itu akan berpengaruh cukup panjang ke proses-proses penegakan hukum ke depan gitu. Dan ini sangat penting karena menurut saya salah satu sumber masalah di kita sekarang ini kan penegakan hukum yang bermasalah kan. Iya. Demokrasi misalnya, pemilu dikeluhkan politik uang, misalnya kan? Iya. Kan salah satu sumber masalah politik uang itu kan hukum, penegakan hukum. Karena secara hukum kan nggak boleh kan? Iya. Kan lucu itu, misalnya para politisi mengeluhkan politik uang itu kebablasan. Padahal mereka juga tahu bahwa itu melanggar hukum kan? Walaupun mereka kecil. Iya, mereka kan ngaku bahwa mereka seolah-olah mengakui adanya politik uang. Berarti kan politis juga kan pelakunya, tapi kok itu tidak perlu dipermasalahkan karena itu kan melawan hukum sebetulnya kan. Jadi problem kita di penegakan hukum, penegak hukumnya bermasalah, apalagi penegakan hukumnya gitu. Nah itu salah satu cara memulainya itu yang mau tidak mau saya kira yang cepat itu antara lain lewat presiden kan, melalui dua institusi penegak hukum yang sangat kuat itu, polisi dan Kejaksaan Agung. Itu harapan kedepannya. Jadi sekali lagi saya berharap ada motif bukan hanya politik dari abolisi dan amnesti ini, tapi juga ada motif untuk komitmen memperbaiki penegakan hukum ke depan. Oke, bro, silakan closing statement, bro. Oke, jadi kalau kita lihat peristiwa Tom Lembong dan Hasto ini yang bolehlah kita sebut berakhir dengan kebijakan abolisi dan amnesti, itu sekali lagi menegaskan bahwa dua peristiwa ini terlepas dari apakah ada kasus hukumnya atau tidak, itu memang menunjuk adanya semacam penegasan bahwa ada motif-motif politik atau ada masalah politik di dalam penegakan dalam proses peradilan terhadap Tom Lembong maupun Hasto. Nah, saya berharap kebijakan untuk mengakhiri kasus hukum Tom Lembong dan Hasto itu penyelesaiannya tidak hanya berdasarkan keperluan untuk mengambil poin-poin politik jangka pendek seperti memperkuat dan mengkonsolidasi pemerintahan Prabowo, tapi juga punya motif yang jauh lebih mulia, yaitu memperbaiki penegakan hukum di Indonesia. Oke, terima kasih Bung Jayadi Hanan ya. Mudah-mudahan ini angin segar bagi kita ya. Karena sudah lama kita tidak dapat angin segar, main-main politik terus, pencitraan terus gitu ya. Dan ini mudah-mudahan betul-betul murni penegakan hukum karena dalam perspektif kemanusiaan gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.